Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Oke, teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana sih ini banyak banget ya pertanyaan yang berhubungan dengan judul. Nah, bagaimana sih cara supaya mendapatkan judul yang pas untuk dosen agar cepat di ACC kayak gitu. Bisa juga judul skripsi dan juga bisa juga judul tesis ya. Nah, di sini ada beberapa cara. Ini versi aku ya, teman-teman ya. Ini versi aku yang biasa aku terapkan ketika akan bimbingan skripsi maupun bimbingan tesis. Nah, caranya seperti ini. Ini sudah aku list. Jadi, ada 5 cara untuk menentukan judul skripsi. Yang pasti ini pasti akan di ACC. Ini versi aku ya. Mungkin ada beberapa versi juga, tergantung sama mood dosen sih sebenarnya. Ada dosen yang bisa cepat ACC, ada dosen yang mungkin juga ingin mempertimbangkan bagaimana. Menurut aku, untuk menentukan judul skripsi atau tesis itu tidak perlu yang susah-susah ya, teman-teman ya. Jadi yang penting kita memahami gimana judulnya. Jadi di sini ada 5 cara untuk menentukan judul skripsi. Yang pertama, lakukan pencarian tren terkini yang sesuai dengan jurusan. Nah, misal aku itu jurusannya pemasaran, seperti itu. Nah, setelah aku melakukan tren, ternyata di sini itu, oh saat ini di kotaku itu sedang banyak tren tentang influencer, misal kayak gitu. Tentang tren media sosial, tentang bagaimana sistem penjualan menggunakan pihak ketiga seperti Shopee Food atau GoFood, GrabFood, dan sebagainya. Nah, setelah kita melakukan tren tersebut, lalu kita kemudian langkah selanjutnya adalah cari jurnal. Cari jurnal nasional boleh, jurnal internasional boleh. Itu kita cari sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan tren dan jurusannya kita. Nah, kenapa aku bilang sesuai dengan jurusan kita? Belum tentu tren saat ini itu sesuai dengan jurusan kita kayak gitu ya. Percuma kan ya, akhirnya kan tidak di ACC. Nah, di sini setelah kita mencari jurnal nasional dan jurnal internasional, kita dapatlah ini, misal kita dapat 10 jurnal nasional dan 10 jurnal internasional mengenai tren yang ada saat ini, kayak gitu. Nah, dari jurnal-jurnal tersebut, lalu kita tentukan judul kita, seperti itu. Misal di dalam jurnal itu ternyata ada sebagian jurnal paling banyak itu jurnal tentang konten media sosial. Nah, ya sudah berarti kita siapkan judul yang pertama itu, mungkin kita akan siapkan 3 judul ya, 3 judul untuk bimbingan ke dosen, kayak gitu. Nah, gunanya 3 judul ini kan kita nggak tahu ya, mana yang akan di-ACC oleh dosen, mana yang tidak, seperti itu. Nah, makanya kita siapkan aja 3 judul dengan tren yang sudah ada saat ini dan dengan jurnal-jurnal yang sudah kita siapkan untuk mendukung dari judul-judul yang kita siapkan, seperti itu. Jadi yang pertama, misal judulnya tentang pengaruh konten media sosial terhadap keputusan pembelian. Nah, mungkin di sini kebanyakan itu dari beberapa jurnal yang kita cari itu tentang banyaknya itu adalah tentang konten media sosial. Jadi kita gunakanlah konten media sosial seperti itu. Nah, itu kan karena banyaknya jurnal yang kita dapat. Nah, kalau semisal kita nggak banyak jurnal karena gini teman-teman ya, ketika kita membuat skripsi atau tesis, itu harus dilengkapi dengan data yang ada. Kalau semisal kita nggak punya dasar untuk menentukan judul itu, kita akan kesusahan nanti, karena kita nggak punya referensi. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua adalah misal ternyata di dalam jurnal itu paling banyak juga tentang kualitas pelayanan atau kualitas kepuasan pelanggan. Nah, itu banyak banget yang referensi jurnal yang mengenai kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan itu banyak banget. Nah, yang ketiga ternyata juga tren saat ini tuh tentang influencer marketing ya. Itu kan banyak tuh. Misal kayak kafe-kafe kayak gitu tuh kan ya. Kafe-kafe membayar influencer untuk mempromosikan produknya, untuk mempromosikan kafenya. Seperti itu kan banyak sekali.
Nah, itu juga banyak, yang menggunakan, jadi jurnalnya itu banyak sekali tentang influencer marketing, seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan. Dengan adanya beberapa judul ini, kita majulah ke dosen dengan diimbangi dengan jurnal nasional dan jurnal internasional yang kita sudah dapat, serta kita jelaskan juga. Kita jelaskan. Nah, yang keempat ini, cari permasalahan dari setiap judul agar memperkuat argumentasi kita saat bimbingan ke dosen. Jadi kita lihat nih di judul ini apa permasalahan masing-masing. Jadi misal kayak pengaruh konten media sosial seperti itu terhadap keputusan pembelian di cafe X, misal kayak gitu kan. Nah, kita lihat permasalahannya apa yang terjadi di cafe X ini. Dengan adanya konten media sosial ternyata banyak sekali, malah penjualannya meningkat, misal seperti itu. Tapi ada juga yang merosot entah apa seperti itu. Jadi kalian harus mencari permasalahannya apa di kafe tersebut, objeknya di mana seperti itu teman-teman ya. Nah, itu akan memperkuat kita. Oh, oke lah kalau seperti itu berarti kamu sudah siap dengan judul ini. Ya sudah lanjutkan karena kamu sudah ada referensi jurnalnya juga sudah ada. Kamu sudah menyiapkan permasalahannya sudah seperti itu. Nah, di sini yang terakhir ada rumuskan masalahnya. Yang terakhir rumuskan masalahnya. Jadi setelah keempat cara sudah dilakukan oleh kamu, maka kamu juga harus rumuskan masalahnya di bab 1 nanti. Jadi misal seperti apakah konten media sosial apakah konten media sosial berpengaruh terhadap keputusan pembelian seperti itu. Bisa juga seperti itu. Kalau kalian mau, ini kan ada satu variabel ya teman-teman ya. Ini hanya satu variabel. Ini variabel bebas dan ini variabel terikat seperti itu. Tapi kalau misal kalian mau menambahkan misal pengaruh konten media sosial, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan terhadap keputusan pembelian, berarti kalian menggunakan 3 variabel bebas. Itu nggak masalah. Itu nggak masalah, tergantung. Kan aku udah bilang tergantung dari jurnal nasional atau jurnal internasional sebagai referensi kalian. Ini ada nggak seperti itu? Nggak harus sama ya teman-teman ya. Misal ada kayak jurnal nasional itu ada aja kayak pengaruh konten media sosial terhadap keputusan pembelian. Oke, itu satu. Terus yang kedua ternyata dapatnya itu pengaruh pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian, itu referensi jurnal 2. Meskipun satu-satu kayak gitu nggak masalah teman-teman, yang penting kalian mempunyai referensinya kayak gitu. Nah, yang dikhawatirkan sama dosen kalian asal-asalan menyiapkan judul tapi kalian tidak memiliki referensi dari jurnal yang ada. Nah, itu kan namanya kan kalian ngarang akhirnya. Nah, seperti itu teman-teman. Itu adalah 5 cara menentukan judul skripsi. Aku jamin pasti ACC. Versi aku ya teman-teman ya. Semoga teman-teman sekalian paham dengan penjelasan ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga. Agar channel ini semakin berkembang dan semakin semangat juga uploadnya. Terima kasih.